Puji Tuhan, Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di hari Senin, minggu yang baru. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang bersyukur kepada Tuhan, sebab besar kasih setianya, besar cintanya bagi saya dan saudara. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu besar dan berlimpah bagi setiap kami. Satu hari lagi kami boleh menikmati kasih-Mu. Satu hari lagi kami boleh menikmati kebaikan-Mu. Satu hari lagi Tuhan, kami boleh Tuhan menikmati semua yang baik di pelataran-Mu. Dan pagi hari ini kami mau datang bersyukur. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawa kami mendekat padamu, oh Yesus Tuhan. Kaulah kerinduan hati kami,
memuliakan nama-Mu. Kami puji, kami muliakan Kau Yesus. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu, oh Yesus, oh Yesus. Makasih Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadiran-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Terima kasih Yesus. Segala pujian bagi-Mu, bawa kami mendekat padamu, oh Yesus. Orabaya siandananabo, bawa kami menikmati Engkau lebih lagi dalam hidup kami, menikmati semua yang baik di pelataran-Mu, Yesus. Kerinduan hati kami, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati kemurahan-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang terluka, sembuhkan kami oleh firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, haleluya. Kita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya, senang sekali kita kembali boleh berjumpa dalam program Breakfast ini. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan sesuatu buat kita. Lebih tepatnya saya ingin mengulang apa yang di Ibadah Raya kemarin hari Minggu di gereja saya bagikan bagi kita. Kemarin saya bagi tentang budaya mengasihi atau budaya kasih. Saudara, budaya adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir, ya.
Kemarin saya kasih contoh yang paling sederhana di gereja kita di Rock Ministry Malaysia, di gereja kami, setiap selesai ibadah itu nggak perlu ada yang ngasih perintah, selalu ada yang bertanya, kita makan di mana kita habis ini? Nah, saudara, itu budaya. Kita nggak perlu berpikir untuk bertanya itu, kita nggak perlu ada yang suruh untuk bertanya itu, karena memang setiap habis kebaktian, kami selalu makan bersama. Jadi selalu akan ada pertanyaan itu, ya. Atau mungkin di mana? Di kehidupan kita sehari-hari. Bangun pagi mungkin budaya kita adalah apa? Minum kopi misalnya. Jadi nggak perlu ada yang suruh, saya dengan istri saya seperti itu. Saya nggak perlu tanya dia, hari ini mau ngopi atau enggak. Jawabannya udah jelas, pasti akan ngopi. Karena memang itu budaya dalam keluarga kami. Dan begitu juga dalam kehidupan kekristenan, dalam pengiringan kita kepada Kristus. Ada banyak hal yang harusnya menjadi budaya buat kita, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah yang harus menjadi budaya buat kita. Salah satunya adalah budaya mengasihi. Dan kalau kita mau melihat kehidupan kita sesungguhnya, kita tidak dapat membahas tentang kasih di luar Kristus, karena tidak ada di kitab manapun ada pribadi yang berkata Allah adalah kasih. Hanya di dalam Alkitab kita menemukan kata itu, kalimat itu, saudara. Jadi waktu kita akan membahas kasih, kita nggak bisa membahas dari referensi yang lain selain dari pribadi Tuhan. Nah, di dalam Yeremia pasal yang ke-30, Yeremia pasal yang ke-31, ya, mungkin kita lihat sedikit ayat ini, kita akan kembali merenungkan beberapa hal di bagian ini. Yeremia pasal yang ke-31, sebentar, saya buka kitab. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang mulai dari ayat yang kedua, sebaiknya kita baca, saya akan baca bagi kita. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang kedua dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Saudara, gambaran dari bangsa Israel itu adalah gambaran setiap kita, saudara. Kita ini orang-orang yang diluputkan Tuhan dari pedang, penghukuman. Oleh pengorbanan Kristus kita diluputkan dari penghukuman yang seharusnya menjadi bagian kita. Tapi firman Tuhan berkata, dia menanggung setiap kesalahan kita. Dia menanggung setiap dosa kita. Tapi Israel juga menjadi gambaran bagi kehidupan kita ketika kita berusaha untuk mencari tempat peristirahatan sendiri. Saudara, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, di dunia kita hari ini, saudara, iblis itu berusaha untuk menjadi tempat, memberikan tempat istirahat yang terbaik buat manusia. Nah, dia berusaha menawarkan segala hal yang bisa membuat manusia mendapatkan ketenangan. Makanya gak heran kita lihat ada orang yang terikat dengan pornografi, terikat dengan minuman keras, terikat dengan pekerjaan, terikat dengan hobi dan lain sebagainya. Saudara, semua itu tidak semuanya jahat, saudara. Tapi iblis bisa pakai semua itu untuk membuat manusia itu merasa bahwa pekerjaan adalah tempat yang paling nyaman buat dia. Hobi adalah tempat yang paling nyaman buat dia. Lebih parah lagi kalau ada yang iblis pakai misalnya kecanduan terhadap drugs, seks dan lain sebagainya sebagai ketenangan buat seseorang. Itu dipakai iblis untuk membuat manusia kehilangan kerinduan untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat peristirahatannya. Atau manusia kehilangan keinginan, kerinduan untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat kita untuk kita bisa rest. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, kemuliaan, dan dia berdaulat dalam hidup kita. Waktu kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan itu adalah tempat sandaran yang teguh bagi kita. Dia kota benteng kita. Saudara, iblis itu selalu membuat kita untuk hidup, kita merasa bahwa lebih baik kita independen tanpa Tuhan. Ya, iblis berusaha membuat kita merasa kita ini bisa tanpa Tuhan. Kita ini mampu tanpa Tuhan. Tapi kalau kita lihat apa yang Yesus kerjakan bagi kita dan bagaimana Tuhan itu begitu setia bagi kita, bahwa dia itu tahu kelemahan-kelemahan kita. Ya, dia tahu ketidakmampuan kita. Dia tahu keterbatasan-keterbatasan kita. Dia tahu, sekalipun mungkin kita seringkali merasa kita lebih tahu dari Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan itu mengetahui lebih dari apa yang kita ketahui tentang diri kita sendiri, karena dia adalah pencipta
setiap kita, saudara. Nah, saudara, di ayat yang kedua itu dikatakan bahwa Israel berjalan mencari istirahat baginya sendiri. Tapi di saat Israel sedang berjalan mencari istirahat bagi dirinya sendiri, sama seperti kita, ketika kita sedang berusaha untuk mencari tempat rest buat diri kita sendiri, di saat itulah kasih Allah yang sempurna itu datang bagi kita. Di ayat yang ketiga dikatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, waktu kita berusaha dengan kemampuan sendiri, waktu kita mungkin tidak dapat bertahan dengan kemampuan kita sendiri, di tengah-tengah pemberontakan kita, maka Tuhan menampakkan diri dari jauh. Dan Tuhan bersuara buat kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan buat kita pagi hari ini bahwa tidak peduli seberapa berat pergumulan saudara hari ini. Tidak peduli seberapa sulit kehidupanmu hari ini. Atau mungkin tidak peduli seberapa jauh engkau jatuh hari ini. Tidak peduli seberapa dalam engkau sudah jatuh hari ini. Tapi dengar baik. Kalau Tuhan kasih kita bangun pagi ini dengan nafas yang baru, Tuhan kasih kita hari yang baru, saudara, itu seperti suara Tuhan yang berbicara buat kita. Dari jauh dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, setiap hari yang baru adalah kasih setia Tuhan bagi kita. Setiap hari yang baru adalah pertolongan Tuhan bagi kita. Dia berikan kita hari yang baru untuk memberikan kita kesempatan lagi untuk kita bisa berubah, kita bisa kembali kepadanya, kita bisa menikmati dia, kita bisa belajar lebih lagi, kita bisa diubahkan dalam pengiringan kita kepada Kristus di hari yang baru. Saudara, bayangkan kalau Tuhan gak kasih kita hari yang baru. Nah, biarlah kita menyadari betul bahwa kasih setia Tuhan itu kekal buat kita. Saudara, sekali lagi, tidak peduli keadaan kita hari ini. Mungkin kita ada dalam kejatuhan luar biasa, kita ada dalam lembah yang sungguh sulit untuk bisa kita lewati. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sifat kasih Allah yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah kasih Allah itu kekal bagi kita. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Selama kita ada, Tuhan mengasihi kita. Sepasti Tuhan ada, sepasti itu juga kasihnya bagi kita. Saudara, mungkin orang di sekeliling kita bisa judgment kita, bisa menghakimi kita, bisa menolak kita. Waktu kita punya satu kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita. Nggak peduli orang ngomong apa. Waktu Tuhan kasih kita hari yang baru, hari itu adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan, kita bisa kembali menikmati dia, kita bisa kembali diubahkan serupa dengan Kristus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami ada di hari yang baru. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami. Hamba berdoa mungkin pagi hari ini ada yang sedang berhadapan dengan pergumulan tentang dosa, tentang kelemahan yang mungkin berat Tuhan untuk mereka lewati. Tapi aku percaya di dalam Engkau bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kami. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kami, mengingatkan kami bahwa hey, Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami dengan kasih yang kekal. Biarlah Roh Kudus melawat kami pagi hari ini. Sehingga kasih-Mu mengubahkan kami. Sehingga pemahaman kami akan kasih-Mu yang besar itu membuat kami berani untuk kami melangkah. Untuk kami bisa melewati setiap persoalan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu tidak pernah gagal. Kasih-Mu selalu menang atas kami. Dan kasih-Mu selalu Tuhan mengubahkan hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberkati kalau pagi ini kami akan bekerja, beraktivitas. Semua yang dikerjakan kedua tangan kami Tuhan jadikan berhasil. Tuhan, Engkaulah penolong buat kami. Buat umat-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Yang sedang bergumul untuk usaha mereka. Sedang bergumul Tuhan untuk finansial mereka. Aku berdoa biarlah Engkau mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Engkau membukakan tingkap langit, memberkati umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami diberikan hikmat dan inspirasi-inspirasi yang baru dari Tuhan. Sehingga ada ide-ide kreatif yang akan membuat kami Tuhan tampil berbeda di antara orang-orang yang lain. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Shalom.